Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan teman-teman? Pakai belum? Para akhwat dan ikhwan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka satu frekuensi iman, menyamakan frekuensi keimanan kita dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk mempertahankan salah satu tempat suci umat Islam, yaitu adalah Al-Masjidul Aqsa, yang mana kita berharap mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kelak sebagai satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan hidup beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tentunya kita mengucapkan selamat datang kepada guru kita Fadilatul Syekh Dr. Murad Yahya Ali Hafizahullah Ta'ala, yang mana Syekh Dr. Murad yang insya Allah beliau akan memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih dan selamat datang, yaitu dari teman-teman perwakilan beberapa kampus atau universitas. Ada dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, ada kemudian dari Institut Ahmad Dahlan, kemudian juga dari beberapa sekolahan yang lain, dan juga seluruh jamaah umum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Ma'had Ali Namiro, yang mana sudah mencurahkan fokus dan tenaganya agar bisa terselenggara acara pada pagi hari ini. Dan ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu kita sudah mulai berjalan, maka untuk selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita. Ala fadilati syekhina al-waqtul makan masbuhan iya falilafadhal alaihi masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minina wal mujahidin, wa mudhillil munafiqina wal kafirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal masjid al-mubarak wa fi hadzal maqam al-mubarak wa fi hadzal yawm al-mubarak min yawm al-jum'ah. Ahbab al-kiram, سيكون حديثنا معكم عن القدس وعن فلسطين، وسنتحدث عن ثلاثة محاور في هذه المحاضرة. المحور الأول فضيلة بيت المقدس. المحور الثاني علمتنا غزة. المحور الثالث واجبنا نحو غزة. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua sudah sarapan ya? Sudah secara umum sudah sarapan. Ada yang puasa? Masya Allah. Ini nanti bisa sambil menikmati hidangan yang sudah disuguhkan.
yang mana insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, kita akan berbicara, pembicaraan kita ini akan kita bagi pada 3 bagian pada kesempatan pagi hari ini. Bagian yang pertama yaitu tentang kenapa kok kita harus mementingkan dan melakukan kontribusi terhadap Al-Quds atau Baitul Maqdis. Dan juga kita akan berbicara tentang apa-apa saja keutamaan sehingga menjadikan Al-Quds dan juga Baitul Maqdis dan secara negara yaitu Palestina, kenapa kok kemudian dimuliakan sedemikian rupa oleh agama Islam. Ini yang bagian yang pertama. Bagian yang kedua, insya Allah kita akan berbicara tentang masalah atau tentang qadhiyah, yaitu satu daerah yang sedang menjadi trending topik di Twitter atau sekarang namanya X ya. Lalu kita lihat salah satu yang pertama hashtagnya adalah Gaza, daerah Gaza. Ada apa sih sebenarnya dengan Gaza? Maka insya Allah akan kita kupas tuntas pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemudian setelah kita mengetahui tentang kondisi, tentang keutamaan, tentang sebenarnya apa yang terjadi, maka apa kewajiban kita sebagai seorang muslim yang harus kita kerjakan. فضيلة بيت المقدس أو المسجد الأقصى. لقد تكلمت السنة النبوية وقبلها القرآن الكريم عن فضيلة هذا المسجد وعن فضيلة هذه البقعة. فمن هذه الفضائل أولا ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أي أنه من أراد أن يهاجر ويسافر للتعبد في أي بقعة من الأرض لا يصح له أن يهاجر بنية أو يسافر بنية التعبد لقدسية هذا المكان إلا في هذه 3 المساجد. كما نذهب ونسافر للعمرة إلى المسجد الحرام ولزيارة المسجد النبوي، كذلك المسجد الأقصى لو كان بيد المسلمين اليوم لذهبنا وسافرنا وصلينا في المسجد الأقصى، وهو أحد 3 المساجد التي لا يجوز السفر بنية التعبد فيها إلا هذه 3 المساجد. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa setiap keyakinan atau setiap agama yang berada di muka bumi ini pasti memiliki yang namanya tempat-tempat atau situs bersejarah, yang mana tempat ini bukan sekedar tempat biasa, akan tetapi dianggap dan juga diyakini oleh pengikutnya bahwasanya tempat-tempat ini memiliki sesuatu yang lebih daripada tempat-tempat yang lain. Misalkan, mohon maaf kalau kita berbicara tentang tempat suci umat Islam, ada berapa teman-teman? Ada 3. Paling tidak ada 3 tempat suci yang ini kemudian ditegaskan oleh Nabi SAW sekaligus menjadi keutamaan yang pertama dari Baitul Maqdis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila 3 masajid." Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu punya niatan untuk melakukan safar, punya niatan untuk berpergian. Berpergian ini maksudnya adalah berpergian yang mengandung niat untuk beribadah di dalamnya. Saya ambil contoh teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di Masjid Namira dengan sholat di Masjid Jamek atau di Masjid Agung Lamongan, pahalanya sama atau berbeda? Pahalanya sama.
Karena sama-sama masjid, sama-sama rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda sifatnya dengan 3 tempat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana seseorang ketika meniatkan beribadah, yaitu adalah pergi ke 3 tempat ini. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Masjidil Haram. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram yang berada di kota Makkah. Makkah atau Madiun? Makkah. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa masjidi hada, dan masjidku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Masjidun Nabawi yang berada di kota Madinah. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal Masjidil Aqsa, yaitu adalah komplek Al-Masjidul Aqsa yang sekarang berada di negara Palestina. Maka kalau kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwasanya menunjukkan paling tidak orang hidup, seorang muslim yang hidup, dalam hatinya, dalam niatnya, dalam cita-citanya, minimal dia harus punya cita-cita untuk mengunjungi 3 masjid ini. Yang pertama Al-Masjidul Haram, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa. Yang mana kita berharap mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa berangkat bersama-sama melaksanakan umrah dan haji, mengunjungi kota Makkah dan Madinah. Kemudian insya Allah biidznillah kita akan masuk dan sholat di Masjidil Aqsa biidznillah ta'ala. الفضيلة الثانية من فضائل المسجد الأقصى أنه ثاني مسجد وضع في الأرض. فقد جاء في الحديث المتفق عليه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض الأول أي بني في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ أي كم الوقت من بناية المسجد الحرام إلى بناية المسجد الأقصى؟ قال: 40 سنة. فهو ثاني مسجد وضع وبني في هذه الأرض. Setelah tadi yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi buat kita supaya nanti minimal sebelum kita meninggal kita pernah sholat di 3 masjid ini, Al-Masjidul Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa insyaallah biidznillah. Yang kedua, salah satu keutamaan Al-Masjidul Aqsa, kenapa kemudian dimuliakan oleh agama Islam? Karena Al-Masjidul Aqsa merupakan masjid kedua atau rumah Allah yang kedua yang dibangun di atas permukaan bumi. Loh, yang pertama apa Ustaz? Saya balik bertanya. Yang pertama apa teman-teman? Masjid yang pertama dibangun di muka bumi, Al-Masjidul Haram. Kalau masjid yang pertama kali dibangun di kota Lamongan, di Kabupaten Lamongan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama masjid apa di Lamongan? Yang pertama kali ada. Nanti PR ya, nanti saya tanyakan suatu saat nanti kalau kita mau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, suatu saat sahabat Abu Dzar ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa mulai maju mungkin teman-teman supaya nanti teman-teman yang baru datang bisa mendapatkan space atau tempat yang tersedia. Suatu saat sahabat Abu Dzar ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, masjid atau rumah Allah yang pertama kali dibangun di permukaan bumi itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah Al-Masjidul Haram yang berada di kota Makkah. Kemudian summa ayyin, kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah Al-Masjidul Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya, berapa jarak pembangunan
antara Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa? Nabi SAW menjawab, arba'ina sanah, sekitar kurang lebih 40 tahun. Maka sebagaimana kita memuliakan Al-Masjidil Haram, kita semuanya bercita-cita ingin berangkat umroh dan haji, ingin melihat Ka'bah, ingin melakukan tawaf, karena ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun di permukaan bumi. Maka begitu pula kita harus punya niatan untuk mengunjungi masjid yang kedua yang dibangun di permukaan bumi, yaitu Al-Masjidul Aqsa. Al-fadilah ats-tsalitsah min fadail Masjid Al-Aqsa annahu qiblatul muslimin al-ula qabla an tuhawwal al-qiblah ila al-Masjid al-Haram. Faqad jaa fi al-hadits al-muttafaq alayhi aydan min hadits al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhu qala صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم تحولت القبلة أي إلى المسجد الحرام، فهو قبلة المسلمين الأولى، وهذا من فضائل المسجد الأقصى. Kemudian teman-teman yang ketiga, supaya senantiasa menambah kecintaan kita kepada Al-Masjidul Aqsa, bahwasanya Masjidul Aqsa disebutkan oleh Nabi SAW merupakan kiblat pertama umat Islam. Kalau sekarang kita sholat menghadap kemana Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Ke arah Al-Masjidul Haram. Kalau kita berada di Indonesia berarti ke arah mana? Nah, dulu Nabi SAW sholatnya menghadap kemana? Sebelum menghadap ke Al-Masjidul Haram atau menghadap ke Ka'bah, Nabi SAW sempat sholat menghadap ke Al-Masjidul Aqsa. Yaitu satu riwayat yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Bara' bin 'Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh sahabat Bara' bin 'Azib, dulu kami sholat bersama Nabi SAW dan kurang lebih sekitar 16 atau 17 bulan. Berarti berapa tahun itu? 1 tahun lebih 4 bulan atau 1 tahun setengah. Kata sahabat Bara' bin 'Azib, kami sholat menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Maka ini menjadi kiblat pertama dari umat Islam. Maka kemudian kata sahabat Bara' bin 'Azib, kemudian setelah berlangsung 16 atau 17 bulan, kemudian kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Al-Masjidul Haram. Maka inilah salah satu kemuliaan Al-Masjidul Aqsa, bahwasanya dia adalah kiblat pertama umat Islam. Al-fadilah ar-rabi'ah min fadail al-Masjid al-Aqsa annahu masjidun mubarak fi ardin mubarakah wa qad baraka Allah 'azza wa jalla fihi wa dhakara dhalika fi al-Qur'an al-Karim. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصف الله عز وجل الأرض التي بني فيها هذا المسجد أنها أرض مباركة، ولا تكون الأرض مباركة ما حولها إلا إذا كان المسجد نفسه مبارك. وكما أن الله تبارك وتعالى وصف المسجد الحرام بالبركة فقال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. وصف المسجد الحرام بالبركة، فكذلك المسجد الأقصى أخواني في هذه المزية والفضيلة أنه مسجد مبارك في أرض مباركة. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke keutamaan yang keberapa berarti? Kelima atau keenam? Keempat ya Mas ya. Berarti masih fokus insyaallah. Masih fokus insyaallah. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mengunjungi toko parfum atau minyak wangi. Ada yang pernah
Apalagi saya kira apalagi teman-teman yang laki-laki itu mungkin kebutuhan akan parfum atau minyak wangi sudah menjadi kebutuhan wajib sehari-hari. Pernah nggak kita sebelum masuk ke toko parfum atau sebelum masuk ke toko minyak wangi sudah tercium bau wangi atau belum? Pasti pernah. Apalagi mungkin ke toko-toko yang mahal, misalkan parfum Dior atau Bulgari dan lain sebagainya. Mungkin jarak 2 toko, 3 toko sudah kecium aroma wanginya. Kenapa kira-kira sekeliling toko parfum atau minyak wangi ini aromanya menjadi wangi? Kira-kira kenapa? Pertanyaan saya. Kenapa? Karena ada minyak wangi di toko tersebut, sehingga menjadikan daerah yang berada di sekitar toko ikut menjadi apa? Wangi. Karena adanya apa? Minyak wangi atau parfum di toko tersebut. Itulah permisalan yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan untuk Al-Masjidul Aqsa, bahwasanya Al-Masjidul Aqsa ini adalah masjid yang membawa barokah, yang menjadikan daerah di sekitar Masjidil Aqsa menjadi daerah yang membawa barokah. Masya Allah. Ini karena masjidnya masjid yang barokah, maka Allah jadikan daerah sekitar Al-Masjidil Aqsa tidak hanya daerahnya saja, penduduknya, tanaman-tanamannya, kemudian rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah sekitar Masjidil Aqsa menjadi rezeki penduduk, masyarakat, tumbuhan dan tanaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi baru saja kita mendengar lantunan ayat dari Qori yang membacakan surat Al-Isra ayat yang pertama, ayat yang berbunyi apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekitar atau daerah sekitar Al-Masjidil Aqsa. Kenapa daerah sekitarnya barokah? Karena masjidnya barokah. Sebagaimana Allah sebutkan ketika mensifati kota Mekah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Surat Ali Imran ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah berada di kota Mekah atau kota Mekah, yang mana masjidnya atau tempatnya ini barokah. Karena masjidnya barokah menjadikan daerah sekitarnya barokah, otomatis orang yang hatinya senantiasa tersambung dengan Al-Masjidil Aqsa akan mendapatkan keberkahan juga. ومن فضائله أنه مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومنه عرج إلى السماء إلى سدرة المنتهى. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، أي صفة هذا البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، يضع حافره عند منتهى نظره، أي أينما نظر البراق قدمه يضعها هناك، دليل على قوته وسرعته. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، لأن الأنبياء كانوا في انتظار سيد البشر وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلت فصليت أي في المسجد الأقصى، ثم عرج بي إلى السماء، فهو معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya ketika ada gambarnya Al-Masjidul Aqsa, nanti kita akan lebih mudah bisa membayangkan apa yang sebenarnya berada di Al-Masjidul Aqsa.
Jadi Al-Masjidul Aqsa itu merupakan satu komplek masjid yang mana luasnya mungkin kalau nggak salah sekitar 12 atau 18 hektar, saya lupa, yang mana di dalamnya terdapat banyak masjid-masjid di dalamnya. Ada yang dinamakan dengan Qubbatus Sakhra, yaitu masjid yang kita kenal yang gambarnya berseliweran di mana-mana, masjid yang kubahnya berwarna emas. Ya, yang itu merupakan Mi'raj atau tempat naiknya Nabi SAW ke langit, ke Sidratul Muntaha saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada juga Al-Masjid Al-Qibli, ada juga Masjid Sulaiman, ada Masjid Umar, ada Masjid Ibrahim dan lain sebagainya yang berada di komplek Al-Masjidul Aqsa. Jadi Al-Masjidul Aqsa ini bukan hanya satu masjid, tapi adalah komplek yang di dalamnya terdapat banyak masjid-masjid. Alhamdulillah kami sudah pernah mengunjungi Al-Masjidul Aqsa pada tahun 2016, sehingga sedikit kami sudah mengetahui tentang gambaran Al-Masjidul Aqsa. Ini sebagaimana sudah terlihat. Nah, jadi kita bisa membayangkan. Nah, salah satu keutamaan Al-Masjidul Aqsa yaitu Al-Masjidul Aqsa ini merupakan Masra dan Mi'raj atau Ma'raj, yaitu Nabi SAW diperjalankan dari kota Makkah menuju Al-Masjidul Aqsa, kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Stafnya mulainya juga dari Al-Masjidul Aqsa. Ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam riwayat Muslim. Diceritakan Nabi SAW pada malam ketika beliau diperjalankan untuk Isra dan Mi'raj, beliau didatangi dengan satu makhluk yang bernama buruk. Buruk ini disifati oleh Nabi bentuknya besar, panjang, warnanya putih. Dan kata Nabi SAW, di mana mata kita memandang, sejauh mana mata kita memandang, maka secepat itulah buruk akan sampai di tempat kita memandang. Ini sekarang saya mau tanya pengetahuan tentang IPA. Ada jurusan IPA ya teman-teman ya? Atau teman-teman mahasiswa ini mungkin fakultas IPA, ada ya? Jarak pandang mata manusia, jarak jauhnya berapa jauh? Kalau jarak dekat, manusia memandang berapa jauh? 25 cm. Tapi kalau jarak jauhnya manusia memandang berapa jauh? Anak IPA semua atau anak IPS? Berapa jauh manusia memandang? Jarak pandang manusia, jarak jauhnya tidak terbatas. Artinya kecepatan buruk secepat itu dan tidak terbatas. Maka Nabi SAW menaiki buruk, kemudian dengan secepat itu pula sampai ke Al-Masjidul Aqsa, dan kemudian beliau menambahkan bahasa wong Jawa itu kalau kita punya kuda terus ditaleni jalan ini namanya apa itu? Dicancang. Ya, benar ya bahasa Jawanya. Ditambahkan di tempat di mana para nabi dan rasul dulu menambahkan kendaraannya pula. Maka kemudian Nabi SAW kemudian salat, dan kemudian Nabi SAW dimi'rajkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke Sidratul Muntaha. Maka ini Al-Masjidul Aqsa, masjid kita semuanya, merupakan tempat Isra dan Mi'raj Nabi SAW.